Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indradiansyah dari kelas SIP 4C, NIM 214176215. Di sini saya akan menjelaskan tentang Customer Journey Map, Agent Power Metric, dan Product Requirement Document atau bisa kita bilang PRD dari KAI Access Apps. Langsung saja, seperti berikut, kita beralih ke bagian deskripsi singkat. Nah, jadi apa sih KAI Access itu sendiri? Nah, KAI Access ini sendiri tentu yaitu merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Tentu tujuannya yaitu untuk memudahkan customer atau pelanggan yang nantinya ingin memesan tiket. Nah, jadi nanti dari pengguna atau customer tidak perlu ribet-ribet untuk memesan tiket tanpa harus melalui ke stasiun. Kita tinggal melalui dari aplikasi itu sendiri udah beres. Seperti itu. Ini juga selain pemesanan tiket juga ada sistem kayak reschedule kereta, terus lalu juga ada pengecekan jadwal dan rute seperti itu. Langsung saja, yaitu kita pada bagian customer journey map kayak Access Apps. Pasti bisa seperti yang kita lihat di sini ada awareness, consideration, forecast, experience, dan post experience. Tentu pada bagian awareness sendiri yaitu mengetahui tentang KAI Access itu sendiri. Lalu pada bagian customer consideration-nya yaitu menentukan jadwal kereta api dan rute perjalanannya. Lalu pada bagian forecast yaitu memilih kursi yang diinginkan dan memesan tiket tersebut, dan pada bagian experience yaitu mendapatkan tiket langsung tanpa fisik atau bisa kita bilang langsung tiketnya itu secara barcode seperti itulah. Dan yang kelima yaitu post experience yaitu memberikan ulasan dan merekomendasikan aplikasi ini ke pengguna yang lainnya. Dan bisa kita lihat sendiri untuk poin-poinnya sendiri seperti berikut. Langsung saja kita beralih ke bagian Agent Power Matrix. Nah, di Agent Power Matrix sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ada Important and Urgent. Nah, yang pertama yaitu perbaiki bug yang ada pada proses pemesanan tiket jika muncul. Lalu yang kedua yaitu pastikan fitur ini seperti pada jadwal keberangkatan berfungsi dengan baik. Itu mungkin bisa jadi kebutuhan yang mendesak dan penting juga dikarenakan sekali ada bagian proses pemesanan tiket nantinya dapat merugikan customer atau pengguna. Saya sendiri pernah mengalami seperti itu ketika memesan ternyata ada bug, pembayaran tidak muncul, jadi otomatis saya tidak mau harus memesan lagi ataupun merelakan tiketnya sudah dipesan seperti itu. Hanya yaitu important not urgent. Nah, yang pertama yaitu respon keluhan pelanggan terkait aplikasi melalui customer service. Tentu ini respon keluhan tuh harus untuk customer service tuh sangat perlu dikarenakan nanti apabila ada masalah itu harus sudah langsung ditanggapi. Selanjutnya yaitu tinjau desain UI untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Ini juga perlu juga dikarenakan tampilan UI itu bisa memudahkan pengguna dalam segi pemesanan. Nah, mungkin untuk kalangan muda bisa kita bilang sudah familiar dan juga udah paham. Namun beda kalau untuk kalangan yang sudah tua. Bahkan ada kesusahan baik dari segi pemesanan, dari segi lain-lainnya seperti itu juga. Nah, lanjut saja ke bagian not important and urgent. Yang pertama yaitu pengembangan fitur yaitu seperti travel recommendation angkutan umumnya disediakan oleh KAI. Ini seperti sistem kita dari KAI sendiri itu merekomendasikan travel atau bisa bilang angkutan umum yang nantinya apabila dari pengguna customer tidak dapat Gojek atau seperti itulah ojek online. Nah, dari KAI sudah menyediakan seperti itu. Tentunya untuk memudahkan transportasi apabila untuk berpergian secara jauh dan tidak dapat melakukan pemesanan ojek online seperti itu. Halnya yaitu maintain sistem secara berkala agar terhindar bug. Selanjutnya yaitu yang keempat, not important dan not urgent. Yang pertama yaitu aktivitas pemasaran di media sosial non-target. Yang kedua, pengembangan fitur sekunder dengan permintaan rendah dari pelanggan.
Langsung saja kita masuk ke bagian product requirement document. Yang pertama pada bagian objektif. Tentu terdapat beberapa poin yaitu vision, goals, inisiatif, dan persona. Untuk visionnya sendiri, tentu KAI menjadi platform terkemuka di Indonesia sekarang ini dalam hal segi pemesanan tiket kereta api dan tentunya menyediakan pengalaman yang berbeda dan nyaman, ramah, dan peningkatan perjalanan dan sebagainya. Seperti itu. Lalu untuk goalsnya sendiri tentunya saja KAI yaitu dapat mempermudah pelanggan dalam segi hal pemesan tiket di mana saja dan kapan saja, tanpa harus melalui kita ke stasiun terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya yaitu pada bagian inisiatif. Yang pertama ada menyederhanakan proses pemesanan tiket, update informasi secara real time tentunya, dan merekomendasikan penawaran layanan tambahan. Untuk bagian persona, tentu pengguna yang suka berpergian menggunakan kereta api, lalu juga pengguna yang terbiasa menggunakan aplikasi untuk melakukan pemesanan secara online. Langsung saja kita beralih ke bagian rilis, yaitu untuk rilisnya sendiri bernama KAI Access 7.0 New Generation. Untuk date-nya sendiri bisa kita lihat untuk pada versi beta version pada tanggal 1 April 2025 dan untuk full versinya 15 Juni 2025. Tentunya terdapat berbagai poin pada bagian inisiatifnya seperti berikut, lalu pada bagian milestone-nya seperti berikut juga. Bisa kita lihat. Langsung saja kita beralih pada bagian rilis. Untuk fiturnya sendiri yaitu ada pemesanan tiket multi-leg, program loyalty, dan autentikasi biometrik. Untuk pada bagian dependensinya yaitu integrasi sistem API kereta dan infrastruktur cloud. Atau bisa kita bilang kapasitas server untuk mendukung fitur-fitur yang akan datang. Seperti berikut. Yang pertama yaitu pada fitur pemesanan tiket multi-leg. Nah, untuk bisa kita lihat untuk feature, description, purpose, user problem, dan sebagainya ini pada tampilan. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat apa sih fitur pemesanan tiket multi-leg sendiri. Nah, untuk fitur pemesanan tiket multi-leg ini merupakan fitur yang mungkin dapat cukup menarik bagi pengguna atau customer dikarenakan apabila kita memesan tiket kereta api itu tuh kita bisa memilih 2 rute secara langsung, sehingga ketika kita berpergian itu sangat dimudahkan seperti itulah. Selanjutnya yaitu feature program loyalty. Nah, untuk poin-poinnya sudah ditampilkan seperti pada slide berikut. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat juga fitur program loyalty. Kita tahu di aplikasi-aplikasi yang sudah kita kenal dari aplikasi Orange atau Marketplace itu udah ada fitur program loyalty. Nah, begitupun juga dengan KAI Access. Nah, nantinya fitur program loyalty ini sangat berguna dan juga sangat menarik juga dikarenakan nantinya customer ketika semakin sering mengakses KAI Access, pemesanan tiket nanti akan mendapatkan poin-poin yang dapat ditukarkan dengan berbagai layanan seperti diskon atau layanan khusus yang disediakan oleh KAI Access atau kereta api itu sendiri. Langsung saja kita balik ke fitur autentikasi biometrik. Dari namanya sendiri kita sudah cukup familiar. Autentikasi biometrik yaitu scan menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah untuk keamanan login dan pembayaran. Nah, fitur ini sendiri sangat berguna juga apabila kita ingin melakukan pembayaran. Kita tidak perlu ribet hanya melakukan dengan scan saja, satu kali scan itu sudah cukup teridentifikasi juga. Dan juga untuk keamanan login, nah kita juga tidak perlu ribet-ribet masukkan kata sandi. Sebagai opsi untuk keamanan login sendiri ini juga sangat berguna juga. Kita hanya tinggal scan apabila kita ingin login ke aplikasi itu. Langsung saja kita beralih ke fitur analitik. Nah, ini terdapat berbagai poin-poin. Yang pertama langsung saja kita pada bagian pengguna aktif bulanan.
untuk baseline-nya sendiri yaitu 500 pengguna, untuk targetnya 650 sampai 1 juta pengguna. Lalu untuk time frame-nya sekitar 6 bulan. Selanjutnya yang kedua yaitu tingkat penyelesaian pemesanan. Untuk baseline-nya 85% transaksi berhasil, lalu untuk targetnya 95% transaksi berhasil dan time frame-nya 6 bulan. Selanjutnya yang terakhir yaitu jumlah unduhan aplikasi. Untuk baseline-nya 1 juta unduhan, untuk targetnya 1,5 juta unduhan, dan untuk time frame-nya sekitar 6 bulan. Dan kita masuk ke bagian terakhir yaitu future work. Langsung saja yaitu pada bagian smart recommendation. Untuk tujuannya sendiri yaitu tentu nantinya dari aplikasi ini sendiri akan memberikan rekomendasi jadwal kereta dan rute alternatif berdasarkan kebiasaan pengguna. Seperti dari pengecekan riwayat pemesanan kita dan preferensi waktu. Itu akan direkomendasikan dari aplikasinya secara langsung. Untuk prioritinya yaitu tinggi dan time frame-nya sekitar quarter to 2025. Hanya pada bagian future feature atau offline ticket. Nah, nantinya tujuannya itu tentu pengguna akan dimudahkan menyimpan tiket elektronik secara offline, sehingga ketika aplikasi ini lemot atau ada bermasalah, kita tuh sekalinya udah nggak perlu ribet-ribet membuka aplikasi, tinggal menunjukkan tiket secara offline. Nah, nantinya akan dapat mudah langsung terdaftar setelah kita melakukan scan itu sendiri. Untuk dari pemesanannya tentunya. Untuk prioritinya yaitu sedap, dan untuk time frame-nya yaitu sekitar quarter 3 2025. Dan yang terakhir yaitu future feature in-app feedback system. Nah, di sini untuk tujuannya yaitu memberikan insentif kepada pengguna untuk tetap menggunakan aplikasi melalui sistem poin dan hadiah. Seperti itu untuk prioritinya rendah, dan untuk time frame-nya quarter 4 2025. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.